Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua hari ini. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, kita akan memulai ujian seminar proposal. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak John Freddy untuk sebagai penguji, Pak John Freddy. Selanjutnya, Mas Lukito, mohon dicatat apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak John Freddy sebagai tambahan, ya. Nanti Baik, kalau Pak. kekurangan, Anda harus meningkatkan ya kualitas Ya. seminar proposal Anda. Baik, saya akan Baik. share screen-nya kepada Pak John Freddy dengan anak kita Lukito agar Lukito bisa memberikan presentasi. Mohon tunggu sebentar, saya akan berikan share screen-nya. Iya, oke. Ya, silakan Mas Lukito untuk memberikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Jonggi Parlindungan M dan Pak John Freddy. Selamat pagi, maaf sekali lagi maaf sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan sangat bersyukur pada pagi ini saya bisa mempresentasikan seminar proposal saya atas nama Lukito NPM 1812-2015 Prodi Manajemen dengan dosen pembimbing Pak Jonggi Parlindungan sendiri. Baik, saya akan mulai Pak Jonggi, Pak John Freddy. Judul saya untuk pengajuan proposal ini adalah pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen hunian gedung Wisma atau PT Wisma Kalindra. Berikutnya adalah latar belakang. Di sini saya mempresentasikan bagaimana kualitas atau produktivitas PT Wisma Kalindra tersebut di dalam pencapaian naik turunnya produktivitas dari parameter yang saya share di sini, yaitu pengelola, engineering, parkir, security, dan housekeeping. Dengan presentasi ketercapaian KPI atau Key Performance Index ini menurut saya ini menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Dengan data sebagai berikut untuk data prasurvei atau survei kita pada kolom ini atau diagram ini kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kompensasi, komunikasi interpersonal, disiplin kerja, dan terakhir motivasi kerja. Tetapi kita ambil dari yang 3 responden yang tertinggi, yaitu baik latar belakang, yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap. Halo, maaf Pak, suara saya kedengeran Pak?
Halo? Jelas suaranya kok. Baik, Pak. Saya lanjut, Pak ya. Maaf. Latar belakang lingkungan kerja terhadap produktivitas. Memiliki artian bahwa pegawai akan merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kerja yang ada. Jika kondisi lingkungan tersebut sesuai dengan dirinya dan tidak merasa terganggu ketika mereka bekerja, sehingga dengan kenyamanan tersebut mereka terpacu dalam bekerja. Hal ini menyebabkan banyak pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga produktivitas mereka pun dapat dikatakan baik. Ambil dari Panjaitan 2017. Yang kedua, karyawan yang bekerja dengan senang dan semangat, maka bisa dikatakan karyawan tersebut puas dengan pekerjaannya. Ketika seorang karyawan puas dengan pekerjaan, maka karyawan tersebut akan senang ketika melakukan pekerjaan dan akan membuat produktivitas kerja semakin tinggi. Yang ketiga, disiplin kerja pegawai merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi produktivitas kerja pegawai di masa yang akan datang. Dikutip dari Sudarmayanti 2007. Kedisiplinan yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong adanya gairah kerja, semangat kerja yang berdampak pada tercapainya tujuan organisasi. Sasaran dari disiplin kerja salah satunya adalah untuk menjadikan tenaga kerja yang memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan dan jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen hunian gedung PT Wisma Kalindra? Yang kedua, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen hunian gedung PT Wisma Kalindra? Yang ketiga, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen gedung PT Wisma Kalindra? Karena pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen hunian gedung PT Wisma Kalindra. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen hunian gedung PT Wisma Kalindra. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen hunian gedung PT Wisma Kalindra. Berikutnya, kajian penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu atas nama Sayanti F pada awal tahun ini. Judul penelitian pengaruh keterampilan disiplin kerja dan kerjasama kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Metode penelitian yang pertama penelitian kuantitatif, yang kedua karyawan rumah baik Tatsaka Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan disiplin kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan terletak pada objek penelitian. Dan penelitian ini tidak menguji pengaruh lingkungan kerja. Yang kedua, Siagian tahun 2001, tahun lalu, jenis penelitian pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap produktivitas karyawan PT Sahabat Unggul Internasional. Metode penelitian kuantitatif karyawan PT pada karyawan PT Sahabat Unggul Internasional dan regresi linear sederhana. Hasilnya
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan terletak pada objek penelitian, metode analisis, dan tidak menguji pengaruh lingkungan kerja. Yang ketiga, Sari dan Vinyana, tahun 2002. Judulnya, pengaruh lingkungan kerja, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan CV Angkutan Terang Mandiri ATM Palembang. Metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, karyawan CV Terang Mandiri Transportasi atau ATM Palembang. 3, regresi linear berganda. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas, sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dan penelitian ini tidak menguji pengaruh disiplin kerja. Terakhir, Juliana Vera dan Utomo tahun 2022. Judul penelitian pengaruh lingkungan kerja, keterampilan kerja, dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok. Model penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif. Pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok, regresi linear berganda. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja, keterampilan, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dan penelitian ini tidak menguji pengaruh disiplin kerja. Baik, dan lanjut dengan kerangka dan hipotesis. Pada hipotesis atau penelitian ini bahwa diketahui produktivitas kerja itu berdampak pada lingkungan kerja, baik 1, kepuasan kerja, 2, disiplin kerja, 3. Di mana hipotesis tersebut adalah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, kepuasan kerja berpengaruh signifikan juga terhadap produktivitas kerja, serta disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu di desain penelitian ini dibagi menjadi penelitian kausal, pendekatan kuantitatif. Penelitian populasi dan sampel, yaitu pada pegawai PT Wisma Kalindra sebanyak 66 orang. Disebut sampel jenuh, atau kita mengambil pada sampel jenuh. Jenis dan sumber datanya data primer dan kuesioner. Metode analisisnya regresi linear berganda dengan SPSS program atau SPSS 25. Iya. Berikut Pak Jonggi dan Pak John Ferdi presentasi dari hasil penelitian saya pada PT Wisma Kalindra yang berjudul pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai unit usaha manajemen PT tersebut. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon diberi petunjuk dan arahan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Lukito. Iya. Ya, saya memberikan kesempatan kepada Pak John Freddy untuk memberikan saran, tanggapan, koreksi. Mohon selanjutnya Mas Lukito tolong dicatat apa yang diberikan oleh
Pak John Fredri, agar kurang-kurangnya Anda, kelemahan-kelemahan Anda bisa diperbaiki. Baik, waktu dan tempat Pak John Fredri, saya persilakan Pak John Fredri. Baik Pak Jonggi, terima kasih. Selamat pagi Pak. Oke, boleh saya screen Pak ya? Sebentar Pak. Gantian, saya mau share screen. Boleh jadi host ya Pak ya? Saya co-host. Bentar Pak ya. Oke Pak. Oke, silakan Pak Fredri, silakan. Silakan Pak Fredri. Bisa terlihat ya? Terlihat Pak, terlihat Pak. Mas Lukito, ini kan kayak gini nanti ya kerangka berpikirnya ya kan? A berpengaruh terhadap D, B berpengaruh terhadap D, C berpengaruh terhadap D. Nah, nanti tolong dong buat analisa matriks seperti ini. A berpengaruh terhadap D, berarti kayak gini ya. A berpengaruh terhadap D. Itu peneliti siapa yang melakukan penelitian? Ini siapa? Nama dan tahunnya. Judulnya apa? Terus datanya apa? Pada saat dia melakukan penelitian A terhadap D, datanya apa? Data ordinal, interval, rasio, ya kan? Datanya apa? Ada ordinal, interval, atau rasio, atau apa? Metode analisisnya apa? A terhadap D. Ya. Ya kan, kalau misalnya data A-nya ordinal, D-nya interval, itu dia menggunakan alat analisis apa? Kalau dia menggunakan pengaruh. Baik, Oke. Jangan sampai terjebak antara pengaruh dan hubungan. Karena beda kalau hubungan. Kalau hubungan tuh begini. Ya, panahnya begini. Beda alat analisis antara pengaruh dengan hubungan. Baik, Pak. Oke, jangan sampai salah. Metode analisisnya apa? Terus kalau dia misalnya pakai kuesioner, pastikan kalau datanya apa pakai kuesioner gitu. Ya, kalau dia pakai kuesioner, sumbernya dari mana nih? Oh, baik, Pak. Jangan sampai kita bertanya menggunakan kuesioner, tapi kuesionernya sendiri belum tahu sumbernya dari mana. Valid apa tidak pertanyaan kuesionernya itu. Baik. Oke. Habis itu penelitian terdahulu hasilnya apa? Hasil dari penelitian ini. Hasilnya apa? Ada pengaruh atau tidak? Nah, hasilnya gimana? Nah, penelitian kamu kayak gimana? Penelitian Mas Lukito itu seperti apa? Jadi ntar ada perbedaan nih antara penelitian terdahulu dan penelitian kamu. Bedanya di mana? Habis itu terhadap bedanya di mana? Oke. Itu pun kan ada A terhadap B, D, B terhadap D, C terhadap D, A, B, C terhadap D secara gabungan ya. Seperti itu. Baik, Pak. Lalu kemudian ya paling Mas Lukito pernah baca buku kan, paling enggak penulisan nanti ini sih lumayan rapi ya, rata kanan rata kirinya lumayan rapi ya, paling enggak cara tulisnya nanti ya cara menulis paragraf gitu ya Pak Lukito ya, nanti baik, diperhatikan Pak, gimana cara menulis yang baik dan benar sama ejaannya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, itu aja dari saya Pak Lindungan Jogja. Terima kasih banyak Pak John Fredri.
atas arahannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Makasih Pak. Iya, baik. Untuk selanjutnya nanti penilaian Pak John Fredri langsung saja ke Ibu Ketua BHK, Ibu Indira. Ya, saya ingin menambahkan nih buat Mas Lukito ya. Saya lihat sudah bagus nih ya. Cuma saya perhatikan nih untuk presentasinya ya. Aduh, jangan sampai ada dosen lihat tulisanmu bagus dalam skripsi Sempro ini, tapi presentasimu kurang profesional. Nah ini ya. Jadi nanti baik, Pak. Dosen-dosen penguji, ini kan baru seminar proposal nih ya, Lukito ya. Jadi ya, sidang akhir nanti skripsi dibuat yang bagus, sehingga skripsimu yang sudah bagus ini sudah tertata rapi ya, tadi kata Pak John Fredri, rata kiri, rata kanan, paragrafnya sudah bagus ya. Presentasinya dibuat yang oke. Saya lihat nama belum disampaikan, namamu, NPM-nya apa gitu kan? Ya. Oh, baik, baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sehingga baik, Pak. Nanti di sidang akhir kita terlihat, wah, STG ini memang benar-benar profesional, kualitasnya bagus, ya. Ini nanti kan tulisanmu ini akan dipublikasikan juga, ya. Sehingga bukan nama saya aja yang bagus ya, nama Pak John Fredri, nama dosen-dosen yang lain, dan nama kampus kita secara keseluruhan. Demikian, Mas Lukito ya. Pak. Ya, silakan, silakan. Ya, Pak. Mas Lukito sudah kerja, Mas Lukito? Kebetulan sudah, Pak. Sudah. Saya kerja di PT tersebut juga. Oke. Mas Lukito pernah memberikan laporan ke bos nggak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, biasanya tuh bos itu tuh rata-rata malas duduk. Malas untuk mendengar presentasi. Jadi Mas Lukito harus memberikan presentasi itu yang strict to the point. Sehingga tahu masalahnya. Makanya tadi saya menjelaskan yang saya buat seperti itu, sehingga langsung to the point-nya apa gitu. Sehingga kita tahu, oh penelitiannya Mas Lukito seperti apa. Jadi nggak terlalu banyak basa-basinya, Mas. Gitu. Karena rata-rata bos itu waktunya sedikit, sehingga dia apa masalahnya aja, masalahnya apa, ketemu solusinya apa gitu. Jadi diupayakan. Tadi kan kurang dieksplor tuh kerangka berpikirnya, padahal sebenarnya inti dari skripsi itu ya adalah yang tadi saya tunjukkan bagian tadi intinya. Nggak panjang lebar, tapi hanya untuk itu aja. Gitu ya Pak Sukito ya. Baik Pak, makasih banyak Pak atas masukan sarannya Pak. Baik, terima kasih Mas Lukito. Baik lanjutkan Pak. Lagi bab 4, bab 5 ya dengan baik. Nanti nilai akan diberitahukan oleh Ibu Indira. Terima kasih Mas Lukito, sukses selalu. Ya, silakan temanmu Mas Usep Andri untuk bergabung. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan arahannya. Semoga ini menjadi motivasi saya ke depannya Pak untuk menyelesaikan bab 4, bab 5 dan perbaikin bab 1 sampai bab 2 ini. Terima kasih, selamat pagi Pak Jonggi dan Pak John Freddy. Mohon undur diri. Ya baik, sukses selalu. Sukses selalu ya. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini mahasiswa kita yang kedua adalah Mas Usep Andri. Ya, kebetulan Mas Usep Andri bekerja di Rumah Sakit Umum salah satu BUMN di Indonesia atau di Jakarta, daerah Tanjung Priok. Dan saya Usep Andri akan mempresentasikan. Mohon Mas Usep Andri nanti mencatat pesan-pesan Bapak John Fredri sebagai tambahan koreksi ya agar Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, saya Pak. Share screen ya Mas Usep ya. Baik. Oke, tunggu sebentar. Iya, Kang Usep silakan. Baik, terima kasih Pak Jonggi dan Pak John Fredly yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan skripsi bab 1 sampai 3 ya Pak. Baik, mohon izin
saya membawakan judul pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT KBN Gramedika. Dengan saya sendiri, Usep Andri, kemudian NPM saya 18122030. Baik, lanjut Pak. Latar belakang di sini ada tabel hasil penilaian kinerja karyawan, sumber dari PT KBN Gramedika, ada 3 kategori. Yang pertama baik, kemudian cukup, kemudian kurang. Yang pertama hasil kerja 30,5%, kemudian kesiapan pelaksanaan tugas 36%, 25,5%. Kemudian kecepatan dalam bekerja, baiknya 44,4%, kemudian cukupnya di 32%, kemudian kurangnya 33,6%. Kemudian daya tangkap, baiknya di 26%, kemudian cukupnya 36%, kemudian kurangnya 38%. Lanjut ke empati, 34%, kemudian cukupnya 34%, kurangnya 42%. Lanjut kerja inovatif, baiknya 30%, kemudian cukupnya 37%, kurangnya 33%. Pengetahuan dalam bekerja, baiknya 26%, kemudian cukupnya 37%, kurangnya 36%. Jadi rata-rata masih didominasi sama kurang ya Pak, 33,7%. Baik Pak, izin lanjut Pak. Nah, kemudian di sini ada tabel laporan efisiensi karyawan PT KBN Gramedika. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa karyawan PT KBN Gramedika, diketahui bahwa penerapan pemimpinan di perusahaan masih berlangsung searah. Dalam hal ini, pimpinan di PT KBN Gramedika jarang mendengarkan kebutuhan dan keluhan yang dialami karyawan. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan karyawan terhadap pimpinan. Di sini ada tabel laporan efisiensi karyawan yang diambil dari sumbernya SDM PT KBN Gramedika. Di bulan Januari, di sini ada populasi total karyawan 189. Di bulan Januari sakitnya ada 13, kemudian izinnya ada 14, alfanya ada 9, cutinya ada 2. Kemudian di bulan Februari, sakitnya ada 8, kemudian izinnya ada 12, alfanya 9, dan cutinya 11. Kemudian di bulan Maret, sakitnya 10, kemudian izinnya 11, alfanya 8, dan cutinya 12. Bulan April, sakitnya 7, kemudian izinnya ada 14, alfanya ada 15, kemudian cutinya ada 12. Di bulan Mei, sakitnya ada 12, izinnya 10, alfanya 10, dan cuti 10. Juni, sakitnya 10, izinnya 12, dan alfanya 9, cuti 11. Bulan Juli, sakitnya ada 7, kemudian izinnya ada 10, alfanya 9, dan cutinya ada 8. Di bulan Agustus, sakitnya ada 7, kemudian izinnya ada 11, alfanya ada 4, dan cutinya ada 12. Kemudian Oktober, sakitnya ada 1, izinnya ada 5, alfanya 1, dan cutinya ada 3. Kemudian bulan November, sakitnya ada 9, izinnya ada 8, alfanya 2, dan cutinya 7. Kemudian di bulan Desember, sakitnya ada 9, izinnya ada 13, alfanya ada 11, dan cutinya ada 12. Jadi rata-rata di tahun 2021, sakitnya ada 8, kemudian izinnya ada 18, alfanya 7, dan cutinya 9. Lanjut Pak, izin. Nah di sini ada data karyawan terlambat. Ini sumbernya dari HRD KBN Gramedika. Di bulan Januari ada 12 karyawan, kemudian Februari ada 10 karyawan, di bulan Maret ada 5 karyawan, kemudian Aprilnya ada 6, Mei-nya ada 4, Juninya ada 8, Julinya ada 2, Agustus 9, Septembernya 11, Oktobernya 9, Novembernya 13, dan Desember paling banyak nih Pak, 17. Izin lanjut Pak. Baik. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT KBN Gramedika? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT KBN Gramedika. Kemudian yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT KBN Gramedika?
Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT KBN Gramedika. Kemudian yang ketiga, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT KBN Gramedika? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT KBN Gramedika. Izin lanjut, Pak. Baik, lanjut ke kajian pustaka. Yang pertama, Mangkunegara 2016 menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian menurut Mulyadi 2016, gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian menurut Avandi 2018, motivasi adalah bagaimana mengarahkan daya dan semua potensi yang dimiliki para pekerja agar bekerja sama dan bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, menurut Hartatik 2018, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk mengubah sesuatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan instansi serta norma-norma sosial yang berlaku. Izin lanjut, Pak. Baik, di sini ada penelitian terdahulu. Di sini ada Sunarsi 2018, judul penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CP Usaha Mandiri Jakarta. Kemudian metode penelitian. Yang pertama penelitian kuantitatif, kemudian karyawan CP Usaha Mandiri, kemudian regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, objek penelitian serta penelitian ini tidak menguji motivasi. Kemudian Effendi dan Fitria 2020, pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus PT Modern Reality Tbk. Mode penelitiannya adalah yang pertama penelitian kualitatif, yang kedua karyawan PT Modern Reality Tbk, kemudian regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kerja karyawan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, objek penelitian atau jenis industri perusahaan. Kemudian Kaisar 2022, pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang pertama penelitian kuantitatif, kemudian karyawan PT Syncrum Logistik, regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu, objek penelitian atau jenis industri perusahaan, dan penelitian ini tidak menguji gaya kepemimpinan. Kemudian Kristianti 2021, pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Purwakarta. Yang pertama penelitian kuantitatif, kemudian pegawai pada Dinas Pariwisata Purwakarta, kemudian regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, objek penelitian atau jenis industri perusahaan, dan penelitian ini tidak menguji gaya kepemimpinan. Izin lanjut, Pak. Baik, di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini ada 3 variabel. Variabel X-nya ada 3, kemudian variabelnya ada 1. Yang pertama, gaya kepemimpinan memiliki hubungan erat dengan kinerja karyawan, di mana memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan, yang mana gaya kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok sebuah usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Mulyadi 2015. Kemudian, apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat memuaskan keinginan mereka dan meningkatkan produktivitas kerja mereka serta pada akhirnya akan berpengaruh terhadap capaian tujuan organisasi
Sutarja dan Suryono 2019. Kemudian disiplin memberikan kepastian dan kejelasan akan pelaksanaan tugas, bahkan pegawai menjadi percaya diri tentang apa yang dikerjakan dan apa yang dituju. Disiplin menjadi fasilitas non-fisik bagi karyawan untuk menjaga diri agar tetap bekerja pada jalan yang ditetapkan sehingga terhindar dari ragam resiko atau kesalahan yang merugikan diri sendiri dan perusahaan sehingga karyawan mampu meningkatkan kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Wahyudi 2019. Izin lanjut, Pak. Baik, di sini ada metode penelitian. Yang pertama dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kasual dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian dalam penelitian ini populasi adalah karyawan PT KBN Gramedika dengan populasi sebanyak 189 pegawai dengan rincian 68 pegawai tetap dan 121 pegawai PKWT. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jenis data primer. Kemudian pengambilan sampel menggunakan rumus Hair et al. 2014 dengan rumus 5 dibagi 1 sehingga dapatkan 160 karyawan 32 indikator kali 5. Metode analisis regresi linear ini yang kami gunakan melalui SPSS 25. Izin, terima kasih Pak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, mohon arahannya Pak. Baik, terima kasih Kang Usep Andri ya. Terima kasih Pak dosen. Pak Jonggi. Presentasinya ya, saya lihat baik, Pak John Fredly. Bagus ya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak John Fredly untuk memberikan kritikan saran agar mahasiswa kita bisa membuat yang terbaik lagi nanti untuk maju ke sidang skripsi terakhir. Waktu saya persilakan Pak John Fredly. Terima kasih Pak Jonggi. Boleh itu Pak, saya mau share screen juga Pak. Oke, Mas Usep Andri ya. Tadi pendidikannya ini ya. Pagi, Pak. Ini ada gaya kepemimpinan ya. Baik Pak. Pimpinan. Ini lagi sama Pak Luk itu dekat kan jaraknya? Dekat Pak, kebetulan dekat kami. Tadi kan ada masukan dari ke Pak Lukito, tapi saya kan nggak akan sama persis masukannya supaya paling sharing lah kalian ya. Kepemimpinan. Di situ B-nya itu motivasi. C-nya itu disiplin kerja. Baik. Disiplin kerja. D-nya itu adalah kinerja. Ya, karyawan. Baik, Pak. Pertanyaannya, kinerja karyawan itu datanya data apa? Iya, Pak. Kinerja karyawan datanya data apa ya? Kinerja karyawan kita ambil langsung Pak, langsung ke ke karyawan PT KBN Gramedika Pak. Cara ngukur itunya apa tuh? Masuk ke SPSS, nanti kan pakai SPSS ya? Baik Pak. Nah, nanti masukin ke SPSS menggunakan data pakai apa? Baik. Jadi izin Pak. Ya. Jadi menggunakan angka Pak. Angkanya dari? Jadi ada ya. Angkanya dari mana? Dari hasil populasi kita tanya Pak. Karyawan yang bersedia kita ukur Pak. Ukurnya pakai apa ya? Jadi ada 4 sih Pak, ada 5 sebenarnya. Ada sangat setuju, ada nanti kuesionernya Pak. Ada kuesioner ya? Setuju. Enggak bukan Pak. Kita tanya Pak. Izin. Izin kita tanya Pak. Mohon maaf. Jadi ada sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju Pak. Itu berarti kuesioner bukan ya? Bukan kuesioner?
Jadi kita tanya Pak, bukan Pak? Langsung Pak ke karyawan Pak. Ini maksudnya kinerja itu apa ya? Maksudnya kan kinerja nih, gaya kepemimpinan pengaruh kinerja. Maksudnya apakah gaya pemimpinan Berpengaruh ya Pak? Kowe setuju dengan gaya kepemimpinan gitu maksudnya ya pertanyaannya ya? Enggak gitu? Iya, jadi gaya kepemimpinan berpengaruh Pak terhadap kinerja karyawan Pak. Itu sih Pak. Jadi kalau kami boleh sampaikan Pak. Jadi kan dengan gaya kepemimpinan yang satu arah ya Pak, artinya jarang mendengarkan keluhan dari karyawannya, sehingga banyak hal-hal yang memang yang harusnya baik ya Pak, karena satu arah jadinya kurang baik gitu Pak. Kayak contohnya kemarin terkait fasilitas ya Pak, kami sudah sampaikan ada penambahan ruang tunggu ya Pak, kursi segala macam. Nah, kami sampaikan ke atas kepemimpinan juga jawabannya efisiensi itu sih Pak. Padahal itu kan penting Pak, fasilitas. Oke, gini kan biasanya nih ya, kebanyakan saya lagi cerita di IG, kebanyakan tuh kinerja karyawan nanti jawabannya pakai kuesioner. Jadi kayak ada kuesioner gitu ya kan, jawabannya tadi ada sangat tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Terus kayak kepemimpinan juga nanti ada pertanyaan kuesioner, sangat tidak setuju, netral, setuju sama sangat setuju. Begitupun motivasi dan disiplin kerja. Cuma kan aneh kalau kinerja karyawan diukur berdasarkan kuesioner. Apakah Anda berkinerja baik? Semua pasti jawabannya, semua pegawai kalau ditanya apakah berkinerja baik, pasti akan jawabnya berkinerja baik. Ya kan? Sama aja kayak anak sekolah ditanya apakah kamu pintar, pasti semua anak sekolah akan bilang saya pintar. Baik Pak. Nah, berarti untuk menilai kinerja atau menilai kepintaran berdasarkan jangan dari kuesioner, karena kalau kita bertanya ke siswa atau ke pegawai pasti jawabannya bagus, tapi kita bertanya pada orang yang menilai. Berarti kalau kinerja karyawan kita harus bertanya pada pimpinannya. Baik Pak. Nah, bukan jawabannya sangat setuju, tapi kinerjanya mungkin kalau di perusahaan ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Baik Pak. Nah, jadi mungkin lebih tepat kinerja karyawan itu kalau di perusahaan marketing ya, misalnya perusahaan marketing, kinerja karyawan ya bonusnya paling besar adalah itu yang berkinerja baik. Semakin bonusnya besar berarti kinerja semakin baik, Pak. Kita tanya ya, berapa jumlah bonus yang didapat, berapa kali gaji misalnya. Nah, itu berarti kalau semakin tinggi bonusnya berarti itu kinerjanya bagus. Baik Pak. Kan kalau logikanya kan gaya kepemimpinan, nah itu seperti apa? Kan ada macam-macam tuh gaya kepemimpinan. Apakah bosnya? Jadi ada pertanyaan tuh jangan sampai cuma seakan-akan kayak formalitas, sangat tidak setuju, netral, ya kan? Baik. Mungkin ada gaya kepemimpinan yang otoriter, ya kan? Nah, tunjukin gaya kepemimpinannya seperti apa, otoriter atau apa. Mungkin pertanyaannya seperti itu untuk mengetahui gaya kepemimpinan. Jadi mau masuk ke kategori apa. Nah, kalau misalnya gaya kepemimpinannya otoriter atau apa, berarti itu menggunakan data apa, gitu kan? Kalau kinerja karyawan misalnya berdasarkan berapa persentase kenaikan bonus, berapa persentase bonus, olah ukurnya persentase bonus. Berarti dia menggunakan data apa? Nah, kalau gaya kepemimpinan datanya ordinal, sedangkan kinerja karyawan datanya interval, nah itu menggunakan metode penelitian apa? Gitu. Baik. Jadi jangan sampai skripsi itu nanti kayak hanya formalitas, kayak uji validitas, uji heteroskedasitas, uji reliabilitas gitu. Seakan-akan hanya sekedar formalitas, tapi tidak mengerti uji itu untuk apa gitu. Ya. Baik. Itu aja sih masukannya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti kami perbaiki Pak. Combine sama itu ya, sama tadi Pak Lukito, Mas Lukitonya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sekian Pak Jonggi. Saya kembalikan ke Pak Jonggi. Baik, terima kasih Pak John Freddy yang telah memberikan saran-sarannya. Saya pengen menambahkan lagi nih ya. Nanti baik, kalau Pak.
ya untuk teman kita juga Lukito dengan Kang Ustadz Andri ya, untuk skripsi manajemen SDM, Anda perlu melampirkan struktur organisasinya biar kita bisa melihat dengan secara jelas. Ya. Kedua, ya, saya tadi melihat skripsinya sudah cukup bagus. Ya, tulisan Anda, seminar proposal Anda sudah cukup bagus. Tapi ada yang kelupaan tuh. Saya lihat kayaknya daftar pustaka kok nggak dilampirkan. Nah ini ya, jadi penulisan juga harus teliti sekali ya. Nah SDM ini bicara masalah sangat luas, bisa kita analisa ya. Saya memperhatikan tadi ada tingkat izin, terus apa lagi? Sakit ya Pak? Sakit, cuti kok tinggi banget gitu ya. Padahal Kang Usep kan kerjanya di bidang hospital, rumah sakit. Ini gimana nih? Harusnya kan bidang di rumah sakit, badan tetap sehat nih, sehat dan kuat ya. Baik Pak. Bisa sakit-sakit ya, apa kurang vitamin atau kurang apa atau gimana? Nah itu ya. Jadi bisa dianalisa lebih luas ya, karena kita melihat secara sosiologinya lebih luas sekali ya, menjangkau kemana-mana, aspeknya kemana-mana. Oke demikian Kang Usep ya. Nanti ini akan diberikan oleh Bu Indira, Ibu Ketua BAK. Baik. Sekarang lanjutkan ke bab 4, bab 5. Tapi perhatikan juga, rapikan juga bab 1, bab 2, bab 3 ya, agar terjadi hubungan ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sehingga ada alur ceritanya skripsi Anda sangat bagus, termasuk teman kita Mas Lukito. Oke, demikian Mas Ustadz Andri, sukses selalu. Baik Pak, terima kasih Pak Jonggi, Pak John Pedli, terima kasih banyak masukannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik. Jadi demikian Pak John Fredly, kita akhiri seminar proposal dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak John Fredly, Mas Ustadz Andri, dan teman kita mahasiswa Mas Lukito ya. Tetap sehat-sehat selalu, semangat. Amin Pak. Ya, dan tetap semangat dalam kekeluargaan STIG. Akhir kata, terima kasih Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke.